Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Aminasari. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai asuhan pada ibu nifas dengan gejala anemia berat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian anemia. Anemia merupakan salah satu kelainan darah yang umum terjadi ketika kadar sel darah merah atau eritrosit dalam tubuh menjadi terlalu rendah. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan karena sel darah merah mengandung hemoglobin yang membawa oksigen ke jaringan tubuh. Pada wanita yang mana dikatakan anemia apabila kadar hemoglobin kurang dari 12 gram atau 10 mili. Anemia dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, anemia ringan, Hb 8-10 gram. Kemudian yang kedua, anemia sedang, Hb 6-8 gram. Dan yang ketiga, anemia berat, Hb kurang dari 6 gram. Anemia dapat menyebabkan berbagai komplikasi, termasuk kelelahan dan stres pada organ tubuh. Kadar sel darah merah yang normal dan mencegah anemia membutuhkan kerjasama antar ginjal, sumsum tulang belakang, dan nutrisi dalam tubuh untuk mencegah anemia. Anemia pada ibu nifas dapat terjadi akibat persalinan dan pendarahan. Ibu hamil dengan anemia, umur ibu, nutrisi yang kurang. Pada persalinan normal, kala urin dapat terjadi retensio plasenta, atonia uteri, pendarahan masa nifas, dan subinvolusi. Selanjutnya, adapun faktor penyebab anemia pada ibu nifas. Yang pertama, infeksi. Infeksi ini adalah peradangan yang terjadi pada organ reproduksi yang disebabkan oleh masuknya mikroorganisme atau virus ke dalam organ reproduksi tersebut selama proses persalinan atau masa nifas. Adapun macam-macam infeksi pada masa nifas di antaranya yang pertama endometritis, peradangan yang terjadi pada endometrium. Mikroorganisme masuk ke dalam endometrium melalui bekas insersio plasenta dan dalam waktu singkat dapat menyebar ke seluruh endometrium. Kemudian yang kedua, peritonitis, peradangan yang terjadi pada peritoneum, selaput dinding perut. Pada masa nifas, peritonitis terjadi akibat penyebaran infeksi yang terjadi pada uterus melalui pembuluh limfe. Kemudian yang ketiga, mastitis, peradangan yang terjadi pada payudara. Dan yang keempat, thrombophlebitis, penjalaran infeksi melalui vena. Kemudian yang kedua, peradangan postpartum. Pendarahan postpartum. Pendarahan postpartum adalah pendarahan yang terjadi pada jalan lahir yang volumenya lebih dari 500 ml dan berlangsung dalam waktu 24 jam setelah bayi lahir. Menurut waktu terjadi, pendarahan postpartum dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, postpartum dini atau disebut juga pendarahan postpartum primer. Kemudian pendarahan postpartum primer terjadi dalam 24 jam pertama setelah bayi lahir. Postpartum lanjut atau disebut juga pendarahan postpartum sekunder terjadi setelah 24 jam pertama sejak bayi lahir. Baiklah, adapun cara mengatasi anemia pada ibu nifas. Yang pertama, pemenuhan nutrisi dan cairan. Ibu nifas harus mengkonsumsi makanan yang mengandung zat-zat yang berguna bagi tubuh pasca ibu nifas, melahirkan, dan untuk persiapan produksi ASI. Bervariasi dan seimbang, terpenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, zat besi, vitamin, dan mineral untuk mengatasi anemia, cairan dan serat untuk memperlancar ekskresi. Kemudian yang kedua, mobilisasi kini. Perawatan puerperium lebih aktif dengan menganjurkan ibu nifas untuk melakukan mobilisasi dini atau early mobilization guna untuk memperlancar pengeluaran
eklosia, mempercepat involusi, memperlancar fungsi alat gastrointestinal dan alat perkemihan, meningkatkan kelancaran peredaran darah sehingga mempercepat fungsi ASI dan pengeluaran sistem metabolisme. Kemudian yang ketiga, eliminasi pada kala 4, persalinan pemantauan urin dilakukan selama 2 jam. Sistem 15 menit sekali pada jam pertama dan 30 menit sekali pada jam berikutnya. Pemantauan urin dilakukan untuk memastikan kandungan. Kemudian yang keempat, kebutuhan defekasi biasanya timbul pada hari pertama sampai hari ketiga postpartum. Kebutuhan ini dapat terpenuhi bila ibu mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi serat, cukup cairan, dan melakukan metabolisme dengan baik dan benar. Kemudian yang kelima, kebersihan diri. Anjurkan ibu untuk membersihkan daerah kelamin dengan sabun dan air, serta saran ibu untuk mengganti pembalut minimal 2 kali sehari. Yang keenam, istirahat. Anjuran ibu istirahat yang cukup dan melakukan kegiatan rumah secara hati-hati. Kemudian yang ketujuh, latihan. Jelaskan bahwa latihan menggerakkan otot-otot perut dan punggung sangat penting. Ibu bisa melakukannya beberapa menit dalam sehari. Kemudian yang ke-8, segama secara fisik aman untuk memulai hubungan suami istri begitu darah berhenti dan ibu tidak mengalami nyeri. Kemudian yang 9, keluarga berencana idealnya pasangan harus menunggu minimal 2 tahun sebelum ibu hamil kembali. Setiap pasangan harus menentukan sendiri kapan dan bagaimana mereka ingin merencanakan keluarganya. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.